Seperti Erling Haaland yang gagal mendapatkan Ballon d'Or setelah performa impresifnya bersama Manchester City di musim 2022-2023 lalu, kini nasib serupa dialami oleh Vinicius Junior. Sebagaimana diketahui, Haaland yang berhasil mencetak 52 gol sepanjang musim 2022-2023 dan membawa Manchester City meraih treble winners gagal meraih Ballon d'Or 2023 setelah Lionel Messi lah yang kembali terpilih sebagai pemenangnya. Kegagalan Vinicius Junior untuk memenangkan Ballon d'Or menimbulkan banyak kontroversi. Bahkan, banyak yang menyebut tidak terpilihnya Vinicius sebagai pemenang Ballon d'Or ini sebagai perampokan dalam dunia sepak bola. Anggapan-anggapan itu sangat wajar, karena sepanjang musim 2023-2024, penyerang asal Brazil itu tampil impresif sebagai tulang punggung yang membawa Real Madrid meraih trofi La Liga, Piala Super Spanyol, dan Liga Champion. Yuk, simak bagaimana kronologi dirampoknya Ballon d'Or Vinicius Junior dan apa yang diduga menjadi alasan kegagalan Vinicius Junior meraih Ballon d'Or pertama dalam karir profesionalnya. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Kepergian Karim Benzema di akhir musim 2022-2023 memang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana performa lini serang Real Madrid di musim 2023-2024. Hengkangnya Karim Benzema dari Santiago Bernabeu itu membuat Vinicius Junior memikul beban yang sangat berat di lini depan Real Madrid. Beban itu semakin berat karena pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti memutuskan untuk mengubah formasi 4-3-3 menjadi 4-4-2, yang mana perubahan formasi ini membuat Vinicius Junior yang berposisi sebagai winger harus bermain sebagai striker. Dengan beban dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin lini serang Real Madrid di musim 2023-2024, Vinicius berhasil tampil sangat impresif. Walaupun sempat mengalami cedera yang membuatnya harus absen selama 2,5 bulan, pemain asal Brazil itu berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Super Spanyol, gelar juara La Liga, dan gelar juara Liga Champion untuk Real Madrid. Dalam proses untuk meraih seluruh trofi itu, Vinicius Junior berhasil mencatatkan 24 gol dan 9 assist untuk Real Madrid di semua kompetisi musim 2023-2024. Gol-gol Vinicius pun lahir dalam momen-momen penting bagi Real Madrid. Selain di Liga Champions dan La Liga, kontribusi besar Vinicius untuk Real Madrid terjadi pada final Piala Super Spanyol antara Real Madrid menghadapi Barcelona. Dalam pertandingan itu, Vinicius berhasil mencetak hat-trick untuk Real Madrid dan membuatnya bersanding dengan kelompok pemain yang sanggup mencetak hat-trick di El Clasico. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak mampu diraih oleh Cristiano Ronaldo. Performa impresif Vinicius Junior di musim 2023-2024 pun membuat UEFA memilih Vinicius Junior sebagai pemain terbaik di musim 2023-2024. Pencapaian Vinicius Junior bersama Real Madrid pun membuat para legenda sepak bola seperti Rio Ferdinand, Jose Mourinho, Neymar, Ronaldinho, Cafu, Karim Benzema, Ronaldo Nazario, Rivaldo, Roberto Carlos, hingga sang pelatih di Real Madrid yaitu Carlo Ancelotti menilai Vinicius adalah pemain yang paling pantas untuk meraih Ballon d'Or tahun 2024. Meskipun tampil impresif bersama Real Madrid, kegagalan Vinicius Junior untuk membuat timnas Brazil memenangkan Copa America 2024 dianggap sebagai penyebab gagalnya sang superstar memenangkan Ballon d'Or 2024. Sebagaimana diketahui, langkah tim Samba di Copa America 2024 harus terhenti di babak perempat final setelah mereka harus kalah adu penalti dari timnas Uruguay. Namun dalam pertandingan tersebut, timnas Brazil tidak bisa diperkuat oleh Vinicius Junior yang harus absen karena menjalani akumulasi kartu kuning. Absennya Vinicius Junior dari skuad timnas Brazil di pertandingan menghadapi timnas Uruguay itu menjadi kehilangan yang sangat besar bagi tim Samba, karena Vinicius adalah pilar penting di lini depan Brazil. Dari 3 pertandingan yang dimainkan oleh Vinicius di Copa America 2024, ex-pemain Flamengo itu berhasil mencetak 2 gol untuk timnas Brazil. Tidak hanya itu, Vinicius juga berhasil terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan antara timnas Paraguay melawan timnas Brazil. Bukan hanya karena gol-golnya, Fotop juga mencatat berbagai statistik impresif Vinicius Junior di gelaran Copa America 2024. Bintang Real Madrid itu berhasil mencatatkan 6 kali umpan panjang dengan akurasi mencapai 100%, melakukan 7 kali dribble sukses, 22 sentuhan di kotak penalti lawan, hingga 19 kali memenangkan duel dengan pemain lawan.
Performa impresif Vinicius Junior sepanjang musim 2023-2024 membuat penyerang sayap asal Brazil itu menjadi kandidat paling kuat untuk meraih trofi Ballon d'Or tahun 2024. Walaupun demikian, Vinicius kerap dibandingkan dengan calon-calon lainnya seperti rekan-rekannya di Real Madrid yakni Jude Bellingham dan Dani Carvajal, hingga gelandang Manchester City yakni Rodrigo Hernandez yang juga menampilkan performa gemilang di musim 2023-2024 lalu. Khusus nama terakhir, Rodrigo Hernandez atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rodri sering dianggap sebagai pesaing paling berat Vinicius Junior untuk memenangkan Ballon d'Or tahun 2024. Walaupun gagal membawa City mempertahankan gelar juara Liga Champions dan FA Cup, Rodri tetap dianggap tampil impresif sepanjang musim 2023-2024 bersama The Citizen maupun timnas Spanyol. Bersama Manchester City, Rodri berhasil mempersembahkan gelar juara UEFA Super Cup dan Piala Dunia antar klub, serta kembali berhasil mengantarkan The Citizen memenangkan Premier League musim 2023-2024. Selain bersama klubnya, Rodri juga berhasil menampilkan performa yang impresif bersama negaranya yaitu Spanyol di gelaran Euro 2024. Dipercaya untuk menjadi jenderal lini tengah Spanyol sepanjang bergulirnya Euro 2024, Rodri berhasil membayar lunas kepercayaan yang diberikan oleh Luis de la Fuente kepadanya dengan berkontribusi besar dalam keberhasilan La Furia Roja meraih gelar juara Euro 2024. Walaupun hanya mencetak 1 gol sepanjang bergulirnya Euro 2024, kontribusi besar Rodri dalam menjaga kedalaman lini pertahanan, membantu serangan, dan mengalirkan bola saat fase transisi Spanyol membuat Rodri terpilih sebagai pemain terbaik di ajang Euro 2024. Walaupun demikian, kemenangan timnas Spanyol di Euro 2024 yang membuat Rodri terpilih sebagai pemain terbaik Euro 2024 tidak terlepas dari kontroversi. Dalam pertandingan babak perempat final Euro 2024 yang mempertemukan Jerman menghadapi Spanyol, bek sayap kiri timnas Spanyol yakni Maku Korea melakukan handsball di dalam kotak penaltinya sendiri saat pertandingan memasuki babak tambahan waktu. Namun demikian, Anthony Taylor selaku wasit yang memimpin pertandingan antara timnas Jerman menghadapi timnas Spanyol memutuskan untuk tidak memberikan penalti untuk timnas Jerman. Keputusan Anthony Taylor yang tidak memberikan penalti kepada timnas Jerman itu cukup merugikan bagi Der Panzer, karena penalti itu berpeluang membawa timnas Jerman memenangkan pertandingan dan lolos ke babak semifinal Euro 2024. Setelah gelaran Euro 2024 berakhir dengan timnas Spanyol yang keluar sebagai juara, UEFA baru mengakui bahwa Maku Korea melakukan handsball di dalam kotak penaltinya sendiri, yang seharusnya berakhir dengan penalti untuk timnas Jerman. Pengakuan UEFA itu pun memicu respon dari berbagai pihak, termasuk gelandang timnas Jerman yang memutuskan untuk pensiun setelah berakhirnya Euro 2024, yakni Toni Kroos. Ex-gelandang Real Madrid itu mengkritik UEFA yang membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk menyadari handsball yang dilakukan oleh Maku Korea, dan pada akhirnya membuat timnas Jerman gagal lolos ke babak semifinal Euro 2024. Selain itu, Rodri yang mengalami cedera juga harus ditarik keluar di akhir babak pertama pada final Euro 2024. Saat sang gelandang ditarik keluar, timnas Spanyol sedang bermain imbang dengan timnas Inggris. Namun setelah Rodri ditarik keluar dan digantikan oleh Martin Zubimendi, penampilan La Furia Roja meningkat dan berhasil menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Begitupun bersama klubnya yakni Manchester City, Rodri tidak hanya gagal membawa The Citizen mempertahankan trofi Liga Champions karena kalah dari Real Madrid, namun ex-gelandang Atletico Madrid itu juga bukan merupakan pemain terbaik Manchester City di Premier League musim lalu. Sebagaimana diketahui, rekan satu tim Rodri di Man City yakni Phil Foden adalah pemain yang berhasil terpilih sebagai pemain terbaik yang bermain di Premier League musim 2023-2024. Walaupun sempat menyampaikan bahwa informasi mengenai pemenang Ballon d'Or tidak diberitahukan kepada siapapun, para jurnalis sepak bola termasuk Fabrizio Romano sudah mengetahui bahwa Rodri lah yang akan keluar sebagai pemenang Ballon d'Or tahun 2024. Informasi itu diketahui dan disebarkan beberapa jam sebelum pengumuman resmi Ballon d'Or tahun 2024. Dan informasi itu juga yang membuat Real Madrid membatalkan penerbangan mereka ke Perancis untuk menghadiri malam penghargaan Ballon d'Or tahun 2024. Sebagaimana diketahui, Los Blancos awalnya sudah merencanakan untuk terbang ke Perancis guna menghadiri malam penghargaan Ballon d'Or tahun 2024. Sejumlah pemain Real Madrid yang masuk dalam nominasi Ballon d'Or seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Federico Valverde, Antonio Rudiger, hingga Toni Kroos yang sudah pensiun dikabarkan akan datang untuk merayakan keberhasilan Vinicius Junior meraih Ballon d'Or pertamanya. Selain itu, Andriy Lunin yang masuk dalam nominasi Yashin Trophy, Arda Güler yang masuk dalam nominasi Copa Trophy, Carlo Ancelotti yang masuk dalam nominasi pelatih terbaik di dunia, hingga Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez pun dikabarkan akan terbang ke Perancis.
Namun setelah mendapatkan informasi mengenai Rodri yang terpilih sebagai pemenang Ballon d'Or, Real Madrid resmi membatalkan penerbangan mereka ke Perancis. Bukan sekedar karena merasa dirampoknya Ballon d'Or Vinicius Junior, namun pihak Los Blancos menganggap penilaian pemenang Ballon d'Or tahun 2024 sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sepak bola. Sebagaimana diketahui, French Football bersama UEFA sebagai pihak yang menyelenggarakan Ballon d'Or tahun 2024 menerapkan 3 kriteria dalam menentukan peraih Ballon d'Or, yakni performa individu, kemampuan mengangkat prestasi tim, hingga penerapan fair play di atas lapangan. Berdasarkan ketiga kriteria itu, pihak Real Madrid menganggap Dani Carvajal adalah pemain yang paling pantas untuk memenangkan Ballon d'Or tahun 2024. Anggapan pihak Los Blancos itu sangat wajar, karena Dani Carvajal menjalani musim 2023-2024 dengan begitu sempurna bersama Real Madrid dan timnas Spanyol. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu adalah bek kanan utama Real Madrid dan timnas Spanyol. Carvajal memiliki kontribusi besar dalam pencapaian Real Madrid yang berhasil menjuarai Piala Super Spanyol, La Liga, dan Liga Champions, serta pencapaian timnas Spanyol yang berhasil menjuarai Euro 2024. Bahkan, Dani Carvajal berhasil terpilih sebagai Man of the Match di final Liga Champions musim 2023-2024. Pencapaian Real Madrid yang berhasil meraih trofi Liga Champions namun para pemainnya gagal untuk meraih Ballon d'Or tahun 2024 menjadi yang pertama bagi Los Blancos sejak tahun 2014 lalu. Sebagaimana diketahui, para pemain Real Madrid berhasil memenangkan Ballon d'Or ketika Los Blancos meraih trofi Liga Champions. Walaupun Real Madrid berhasil terpilih sebagai klub terbaik di dunia dan pelatih mereka yakni Carlo Ancelotti berhasil terpilih sebagai pelatih terbaik di dunia, ketidakpercayaan Los Blancos terhadap penyelenggaraan Ballon d'Or tahun 2024 membuat tidak ada perwakilan Los Blancos yang hadir dalam acara ini. Usut punya usut, kontroversi pemenang Ballon d'Or tahun ini kerap dikaitkan dengan gagasan European Super League yang dipimpin oleh Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez. Sebagaimana diketahui, putusan pengadilan Uni Eropa pada bulan Desember tahun 2023 lalu telah menyatakan UEFA dan FIFA melanggar aturan karena melarang pemain dan klub untuk ikut serta dalam European Super League. Dengan adanya putusan pengadilan Uni Eropa itu, UEFA dan FIFA tidak bisa lagi melakukan monopoli terhadap sepak bola, sekaligus membuka peluang untuk berjalannya European Super League. Setelah adanya putusan pengadilan Uni Eropa itu, UEFA melalui situs resminya menyampaikan tidak terima dengan adanya putusan itu. Pihak UEFA menyampaikan bahwa mereka menganggap putusan itu tidak berarti European Super League bisa dijalankan. Dengan UEFA yang menjadi mitra French Football dalam menyelenggarakan Ballon d'Or tahun 2024, apakah kegagalan Vinicius Junior ini berkaitan dengan gagasan Florentino Perez untuk menyelenggarakan European Super League? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.